Jalangkung, jalangkung. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang tak diantar. Di awal pada saat kita mapping itu kita ketemu juga tuh Bang sama beberapa sosok di sana. Gitu. Jadi ada sosok kuntilanak juga. Secara visual itu benar-benar menjijikan. Karena di bagian wajah itu merah, kuntilanaknya ya. Dia tuh dressnya putih Bang semua, ya. Dressnya putih. Di bagian wajah itu dia merah semua. Merah karena darah. Jadi ada satu malam di mana bintang ini kena serangan juga. Iya, sampai dia masuk UGD katanya. Betul. Itu kalau sahabat lonceng nggak percaya, kita masih ada bukti fisiknya tuh. Itu awalnya dia mimpi Bang. Dia tuh mimpi ketemu sama satu sosok dan di mimpinya itu dia kayak ditusuk-tusuk gitu, disayat-sayat terus ditusuk gitu. Dan setelah dia bangun, dia cek dong bagian perutnya, jadi tuh masih ada bekasnya. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita horor dari penelusuran yang udah kita lakukan di gedung terbengkalai yang ada di Jawa Barat. Jadi beberapa waktu lalu, sahabat lonceng, kalau sahabat lonceng pernah nonton yang episode Lonceng Misteri bersama Lari Malam Misteri, bersama Misteri Tapal Batas, dan bersama Taca Horror Story, itu kita penelusuran ke salah satu gedung yang udah terbengkalai, yang udah serem banget nih di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Jadi di sana tuh masih banyak cerita atau jawaban-jawaban yang belum terpecahkan. Dan malam ini bakal ada cerita dan penjelasannya dari penelusuran yang udah kita lakukan. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama beliau ini yang akan menceritakan nih. Sebelah gue udah ada A. Randy. Halo A. Halo Bang. Halo A. Randy dari Misteri Tapal Batas. Nih A. Randy kemarin sebagai spiritualis kita nih yang jagain kita waktu penelusuran. Ngeri juga soalnya itu tempat asli. A. Randy kan banyak nih ya jawaban-jawaban atau cerita yang belum diceritakan atau belum terpecahkan di sana. Banyak misteri juga di gedung terbengkalai yang ada di Jawa Barat ini yang udah kita datengin. Dan kita sama-sama udah bener-bener ya ada, terutama dari tim Misteri Tapal Batas ya, dari tim JTB juga udah ngelakuin beberapa mediumisasi di sana. Betul Bang Gilang. Dan udah kita narik informasi nih dari beberapa sosok yang ada di sana. Tapi kita masih belum nemuin misteri apa sebenarnya yang ada di gedung itu ya sebenarnya. Yap. Oke, sebelum kita masuk ke tema kali ya Bang ya. Sebelumnya saya mau makasih banyak untuk Bang Gilang terutama juga khususnya, dan untuk Lonceng Misteri karena udah undang kita ke sini. Iya dong, sama-sama. Akhirnya ya sobat atau sahabat, saya senang banget akhirnya bisa podcast bareng. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Manggala, saya talent sekaligus spiritualis dari Misteri Tapal Batas dan juga Jejak Tapal Batas. Untuk sahabat lonceng mungkin belum tahu ya. Benar. Nah, kita kenalan dulu. Gitu Bang. Oke, jadi alhamdulillah kemarin itu kan kita telusur bareng ya. Kita collab di salah satu gedung terbengkalai yang ada di Jawa Barat. Dan selama penelusuran itu jujur banyak banget kisah, banyak banget kejadian yang kita alami ya Bang ya. Gitu, dari mulai kita coba download data, terus ketemu dengan beberapa sosok juga, gitu kan. Dan juga Bang Gilang sempat melakukan proses uji nyali. Ya, sendirian di Sendirian. Itu gila sih. Mantap. Tapi keren ya. Keren itu. Dan ya, ada beberapa interaksi juga di sana ya. Lumayan ya. Tapi memang kata Randy, ya nanti dijelasin di Lonceng Misteri di pas podcast. Dan
malam ini akan diceritakan ya. Ada apa aja sebenarnya yang terjadi di sana nih sama kita dari awal banget nih ya. Sampai nanti akhirnya selesai sampai aku uji nyali kemarin sendiri Iya. ya kan. Dan ya nanti pokoknya diceritain lah detailnya gimana. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya Arendi, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip karena video malam ini bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Misteri Tapal Batas, langsung aja subscribe Misteri Tapal Batas karena di Misteri Tapal Batas juga banyak konten-konten horor menarik lainnya di sana ya. Jadi nanti linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja, atau yang belum nonton video penelusuran kita itu bisa klik link di deskripsi juga, itu bakal kita taruh ya videonya. Ya, kita mulai ya ceritanya. Gas aja nih. Yoi. Jadi biasanya kita pada saat penelusuran itu kan terbiasa di awal melakukan proses mapping dulu, Bang. Yes. Ya, itu selalu rutin dilakukan. Karena apa? Supaya kita bisa tahu secara keseluruhan titik-titik potensial di mana astral itu berkumpul. Proses mapping ini kan kita nggak sendiri ya. Kadang saya didampingi juga sama host, sama bintang, ataupun sama tim yang lain gitu. Nah, termasuk kemarin pada saat kita mapping di Gedung Terbengkalai itu, sahabat. Di awal pada saat kita mapping itu kita ketemu juga tuh, Bang, sama beberapa sosok di sana. Ya. Yang pertama itu yang kita temuin ada sosok pocong. Oke. Di salah satu ruangan. Pocongnya tuh biasa, secara look, secara tampilan dia biasa. Oke. Kainnya tuh putih. Ya, dari postur itu memang lumayan tinggi, ya, lumayan tinggi, terus juga agak gemuk. Nah, di bagian wajah itu juga lumayan serem, gitu, karena di samping si bagian mukanya tuh gosong, cuma kelihatan bola matanya aja yang putih. Jadi dua bola matanya tuh putih. Ini di ruangan yang mana nih ya? Itu kita ketemu pada saat mapping di ruangan pertama. Di situ memang di ruangan pertama kita ketemu cuma satu sosok aja. Itu jelas dari sosok negatif, Bang. Itu dari sebangsa jin dan bukan dari bagian dari Horin gitu loh maksudnya. Oke. Nah, setelah kita ketemu, karena biasanya kalau mapping itu kita nggak dalam tuh ngejelasin ke sobat-sobat di JTB. Jadi kita cuma jelasin tempat-tempat yang bakal kita telusurin nanti, gitu loh. Nah, kemudian kita lanjut lagi jalan karena gedung itu kan lega banget ya, luas banget ya, Bang. Wah, luas banget itu, kacau. Itu buat seminggu kayaknya nggak bakal cukup juga. Iya kalau lah. kita semua datangin tempatnya gitu. Dan setelah itu kita lanjut di ruangan selanjutnya. Jadi itu kan gedung itu kan banyak banget ruangannya ya. Gitu. Jadi setelah di tempat yang pertama, di tempat yang kedua tuh kita nemuin beberapa sosok, ya. Itu kepala aja, Bang. Kepala, pure kepala aja. Satu ruangan. Jadi dia tuh kayak melayang. Itu ada 4-5 kepala yang melayang. Dan itu dia tuh berderet. Oke. Dia berderet. Dari tampilan itu beda-beda. Beda-beda. Spesifik kepala cewek, cowok? Nah, itu campur. Oh, campur ya? Dari kelima kepala nih ya secara metafisik, sahabat, itu yang saya lihat 2 itu perempuan, 3-nya itu laki-laki. Kalau yang laki-laki rata-rata dari mereka itu kepalanya botak, tapi ada juga yang ada rambutnya walaupun sedikit gitu. Kalau yang cewek itu lumrah lah, rambut panjang. Jadi mungkin Bang Gilang sendiri ataupun sahabat di rumah bisa bayangin lah kayak gimana gitu ya ilustrasi dari visual yang kita lihat waktu itu. Oke. Terus pas yang kita
mulai penelusuran nih kan. Mm-mm. Kita mulai penelusuran sama-sama, kita ketemu sosok yang namanya Lastri katanya. Lastri. Dan itu kita nggak dapat apa-apa, sumpah, sama si sosok Lastri ini ya. Dan terus Iya. Randy juga pernah bilang sama aku kemarin, ya ini banyak bohong nih orang, ini banyak bohong nih hantu nih. Gitu. Iya, iya. Karena gini Bang, astral itu atau jin yang punya karakter negatif, biasanya kan dia tuh pinter mengubah fakta yang ada, pinter manipulasi data atau kejadian yang ada gitu loh. Makanya kemarin pada saat kita lakuin proses mediumisasi itu saya coba dengerin bener-bener apa yang dia bilang ya, apa yang dia sampaikan terkait dia sendiri seperti apa, terus sudah berapa lama di situ, dan semuanya sebenarnya datanya tuh ada yang valid, ada yang juga enggak. Ada yang emang dia nggak jawab dengan jujur. Betul. Ya? Gitu. Oke. Siapa namanya? Lastri. Lastri. Kita kan habis itu pindah ke ruangan, ya kan? Naik satu ya kalau nggak salah, naik satu, naik terus tangga tuh. pindah ke ruangan yang seperti musola. Betul. Ini ada beberapa nih yang mau saya tanyain. Di tempat itu tuh, di tempat gedung terbengkalai itu yang saya tangkep nih ya, itu bener-bener perubahan suhu tuh cepet banget, nggak tahu kenapa. Padahal kita ada di satu, ya kita naik lantai pun cuma naik satu gitu loh. Iya. Harusnya kan nggak ngaruh-ngaruh banget sama suhu ruangan kan. Iya. Dari yang di tempat Lastri itu saya rasain anget kan, gerah lah. Begitu naik yang ke ruangan yang kayak musola itu, yang harusnya jadi musola, itu dingin banget. Terus jadi beda ya. Kepala saya tuh ngerasa agak pusing. Itu sebenarnya di tempat ruangan yang kayak musola itu ada apa sih ya? Oke, jadi yang saya lihat waktu itu secara visual memang nggak ada satupun sosok yang kelihatan Bang di musola itu, di daerah musola itu, di wilayah musola gitu ya. Tapi lebih banyaknya itu karena itu tuh walaupun belum sempat difungsikan ya, gitu kan. Tapi yang namanya tempat ibadah itu biasanya rata-rata punya energi yang positif dan ditandai dengan energi yang atau hawa yang dingin. Oke. Gitu. Nah, rasa sakit kepala yang dirasain sama Bang Gilang itu sebetulnya bagian dari benturan antara energi yang ada. Jadi setelah kita habis beraktivitas sama Lastri tuh, di bawah kan full energi negatif tuh. Itu namanya peralihan. Dari negatif ke positif gitu. Tapi itu nggak bikin bahaya juga kok. Bukan dari sayanya nih negatif nih dibawa ke tempat ibadah jadi benturan enggak ya? Enggak lah. Kali aja gue banyak setan. Kagak cocok dibawa ke tempat ibadah. Enggak lah, enggak gitu. Oke, ya abis dari situ kita datang ke satu ruangan yang emang itu ruangan kayak connecting gitu ya. Ruangan connecting antara ruangan yang habis dari musola itu ke ruangan selanjutnya nih. Betul. Ya kan? Terus di situ kita dapat satu korin. Kita nge-rescue satu korin. Itu namanya siapa tadi? Lupa ya namanya. Arya. Satu korin namanya Arya, dan Arya ini kita rescue ya kan? Betul. Nah, yang menarik nih. Saya lihat begitu Randy ngelepas si korin ini, bertepatan si Arya ini dilepas sama Randy di rescue. Dari ujung ruangan selanjutnya yang mau kita datengin itu, kayak ada yang dateng. Kebetulan saya kan lagi madep sana kan. Nah, yang notice waktu itu saya dan Spencer. Oke. Spencer itu posisinya ada di ujung, di belakang banget karena dia megang kamera kan. Oke. Jadi saya belum bilang ada yang datang, belum gitu, baru nengok gini Spencer udah nengok juga. Terus baru saya bilang ada yang datang ya, gitu kata Spencer. Iya kayak ada yang datang kan. Nah itu apa maksudnya? Oke. Karena saya bener-bener lihat itu ada yang datang, dan itu ukurannya gede, lumayan gede ya. Tinggi ya. Iya lumayan tinggi ya. Oke. Jadi biasanya Bang, kita tuh pada saat telusur lakukan rescue juga bila mana memang memungkinkan. Bila mana memang ada korin yang terjebak atau yang tertahan di situ, di tempat itu. Nah, termasuk sosok Arya yang sama-sama kita temui kemarin ya Bang ya. Oke. Jadi tempat kemarin itu kan sebenarnya ruangannya cukup luas ya. Cukup luas. Nah, pada saat melakukan proses rescue,
Itu jujur jadi setiap horin itu memang ada yang jaganya bang, dari sisi ataupun sosok yang negatifnya gitu ya. Dan mereka itu tahu apa yang kita lakuin di situ. Oke. Termasuk Spencer dan juga Bang Gilang lihat atau rasain itu juga bukan halusinasi ya, karena memang ada sosoknya Iya. gitu. Ini mungkin Bang Gilang sendiri baru ngerasain langsung pada saat proses rescue Corin itu terjadi ya. Iya, kayak ada yang tiba-tiba dia mau nyamperin anjir. Siapa nih yang datang ya kan? Kayak ada orang aja gitu mau datang tapi kok gede gitu. Tapi nggak begitu kelihatan jelas ya. Karena gelap. Karena gelap juga ya. Tapi saya sempat dapat visual tuh Bang di situ sebetulnya. Jadi visualnya itu dia memang tinggi besar ya. Bentuknya itu memang mirip genderuwo. Oke. Jadi dia tinggi besar. Kalau secara postur ya, tinggi dia tuh hampir 3 meter. Iya. Tingginya ya. Dengan bulu di seluruh badan dia. Jadi kayak genderuwo pada umumnya gitu sahabat. Atau Bang Gilang. Oke, itu ternyata yang datang ya. Karena kan kedengeran tuh suara dia jalan tuh. Cuman pas kita senterin nggak ada, kosong. Nah semenjak itu Aren dia kayak saya tuh ngerasa kayak nggak aman ya kan. Semenjak proses rescue itu ya sebenarnya ya. Iya. Ada rasa kayak oh anjir bakal ada apa nih nanti nih. Dari situ. Oke. Habis itu kita berlanjut ke kolam renang ya. Kolam renang. Nah, ini kan kita bisa nyampe ke kolam renang kan agak unik juga nih. Karena waktu itu si Taca ya. Taca tuh dengar suara kan, suara cowok yang kayak, gitu manggil ya apa gimana sih lupa. Akhirnya kan kita ke situ tuh. Iya. Itu tuh emang harusnya kita ke situ apa emang enggak sih sebenarnya? Memang itu salah satu spot yang saya sendiri sih harus datang ke situ. Harus datang juga ke situ sebenarnya. Tapi emang langsung ke situ apa harusnya ke mana dulu? Harusnya kita tuh langsung ke atas. Oh. Ke tempat Bang Gilang tuh uji nyali. Harusnya langsung ke situ. Nggak belok dulu. Kita malah belok dulu ya. Gara-gara ada suara itu ya. Iya. Gitu. Jadi kemarin tuh kan pada saat kita jelasin ya sosok apa aja di kolam renang. Itu kan gak lama tuh si Kataca ya ngelihat atau ngerasain sesuatu. Termasuk ada beberapa kru juga yang ngerasain tuh di situ. Iya. Eksistensi yang ada. Jadi pada saat kita jelasin sosok yang ada di kolam renang, gitu ya, itu di belakang kamera tuh sahabat udah agak ricuh juga tuh, ya kan? Mbak Ana sendiri, jadi ada beberapa kru yang denger, Mbak Ana, Kak Taca, dan juga siapa tuh yang kemarin ya, yang satu lagi tuh yang denger. Pokoknya ada beberapa kru lah yang denger. Dan ternyata si sosok itu langsung diikat sama Dimas secara metafisik. Oke. Biar dia nggak bisa gerak gitu Bang. Dan ternyata sosoknya itu adalah siluman hybrid ya. Jadi hybrid itu campuran antara manusia dan hewan. Oh gitu. Ya. Dan bisa dikatakan ya siluman buaya. Jadi badannya itu manusia. Cuma kepalanya aja yang buaya. Oh ini yang ngedengus itu ya, yang ngedengus. Iya, ngedengusin anak-anak ya. Betul. Oh iya, ingat Gitu. aku. Dan itu berbeda dengan sosok yang dilihat sama Kataca di awal tuh. Oh beda. Jadi ada 2 sosok Bang sebetulnya. Oke. Jadi yang melakukan pergerakan duluan itu siluman buaya yang lebih aktif. Kalau sosok yang satunya dia tuh hanya mantau aja. Pergerakan kita tuh ya kayak gimana lah gitu. Dan itu boleh dibilang dari vibrasi ataupun energi luar biasa sih, itu lumayan kencang vibrasinya dia. Oke. Lumayan kuat. Terus kan habis kita di situ kayak anak-anak kayak ngerasa diserang nih sama sosok itu, kita ngelakuin mediumisasi ya sama satu kru si yang katanya siluman buaya ini ya. Terus begitu ya kita juga nggak dapet informasi apapun yang jelas ya, karena dia juga kayak nggak mau ngasih tahu ya. Kayak takut gitu ya. Bener-bener takut gitu dia buat ngasih tahu apa kita. Terus kita pindah tempat kan, pindah tempat ke arah yang aku meditasi tuh di ujung itu. Terus pas kita jalan kan ada kejadian yang bener-bener wah gitu, apa nih? Pas kita lagi jalan kan ada suara lonceng
bunyi. Betul. Sama suara cewek teriak abis itu gitu kan. Jadi itu nggak lama ya, sepersekian detik lah. Bener. Jadi pertama tuh kedengaran suara lonceng dulu. Setelah itu suara perempuan yang ngejerit ya, Iya. yang jerit gitu. Itu didengar anak-anak ya. Itu banyak kru yang denger lah. Lonceng juga kedengeran. Iya. Dan anehnya begitu loncengnya ini kan yang bawa loncengnya Abintang ya. Dikirain tuh Abintang yang bunyiin lonceng. Ternyata kata Abintang enggak, lonceng udah ditaruh di tas kok. Dan dibuka ternyata bener udah ditaruh di tas dan dikasih ditambel tisu. Ditambel tisu dan itu udah nggak mungkin bunyi. Iya. Udah digini-giniin juga nggak bunyi kan. Iya. Jadi itu loncengnya siapa tuh maksudnya? Kok bisa kayak gitu ya? Oke. Jadi gini ya, sebetulnya suara-suara yang ada gitu kan, suara lonceng itu yang saya lihat ya Bang ya, dan sahabat lonceng di rumah. Jadi ada satu siluman juga mirip kerbau. Jadi sama juga tuh Bang, bentukannya kayak siluman buaya yang tadi kita temui itu. Nah ini hanya bedanya tuh kalau yang yang bawa lonceng. Jadi dia tuh bawa lonceng, tapi bukan dipegang, tapi dikalungin di sini Bang. Oke. Dikalungin. Jadi kayak kalung, di sini tuh lonceng. Padahal itu loncengnya kecil, tapi suaranya nyaring ya. Iya. Nah itu siluman kerbau yang memang salah satu pengawas dari horin-horin yang ditahan di situ. Oh, termasuk sama kayak yang buaya ini ya. Betul. Job desk-nya sama lah mereka. Job desk-nya sama kurang lebihnya. Dan kemudian suara jeritan ya dari perempuan itu juga salah satu bentuk percobaan interaksi sebetulnya yang coba dilakuin sama kuntilanak yang ada di sekitaran kita tuh. Oh gitu. Jadi pada saat di awal kita sampai ke area kolam renang, mungkin Bang Gilang juga bisa rasain ya. Kita tuh nggak sendiri kan, kayak ibarat banyak yang merhatiin kan. Kayak lagi di tengah-tengah stadion. Iya. Iya, kayak ditontonin banyak orang ya. Bener. Jadi memang secara aktual itu banyak banget sosok-sosok astral yang merhatiin kita. Ada beberapa percobaan interaksi dan juga eksistensi yang coba diperlihatkan sama mereka. Intinya ya mereka tuh nggak suka sama kedatangan kita ke situ Bang. Gitu. Oke. Nah, Arendi, kan sebelum itu pun kita udah bahas nih, kayak kita ditontonin banyak orang nih, seakan-akan kita ada di tengah-tengah stadion nih. Iya. Yang terus Arendi bilang itu ada kepala naga yang waktu itu muncul. Oh itu ada kepala naga dan itu kemungkinan memang si tunggangan dari pemimpin yang ada di sana sebenarnya. Itu benar itu apa gimana? Ya, jadi pada saat kita selesai di area kolam renang ya, kita kan mau jalan lagi tuh, mau lanjut ke tempat berikutnya. Saya sempat berhenti dan ternotis satu suara dan juga visual Bang. Gitu. Jadi saya tuh di situ lihat satu bentuk sosok ya di atas gedung, dia tuh kayak di rooftop gitu. Dan itu kepala naga. Bener-bener kepala naga, kepalanya aja. Oke. Itu gede banget Bang, serius. Dari ukurannya itu gede banget. Warnanya hitam, kepalanya warnanya hitam. Jadi bentukannya tuh kayak naga-naga di Eropa lah. Iya. Ya mungkin Bang Gilang bisa bayangin lah. Matanya merah, di tengahnya tuh kayak ada garis, warnanya hitam. Gitu. Oke. Dan dia tuh kayak merhatiin kita ke bawah gitu loh dari atas kayak begini nih posisinya. Oh dia kayak bertengger gitu ya? Nggak bertengger, jadi kelihatan kepalanya aja begini Bang nih. Oh kepalanya aja. Kepalanya doang. Dan itu kalau kita bayangin semua badannya tuh, itu mungkin bisa ngelilingin gedung itu. Oke. Saking gedenya. Dan ternyata faktanya itu adalah tunggangan dari pemimpin yang ada di gedung itu. Abang mau tahu pemimpinnya kayak gimana? Apa Bang? Oke, jadi sebetulnya kemarin itu kita masuk ke wilayah iblis. Itu. Jadi iblis inilah yang jadi pemimpin dari siluman-siluman yang ada di tempat itu Bang. Itu sebetulnya sosok-sosok siluman itu ada banyak banget.
dan biasanya mereka tuh punya tugasnya masing-masing. Dan kebanyakan dari mereka di samping ada yang jagain wilayah tertentu atau tempat tertentu, ada juga yang jagain horin-horin. Jadi posisinya itu horin itu kan nyebar tadinya. Ada di beberapa bangunan lah, ada di beberapa ruangan. Tapi setelah kita lakuin rescue, nah itu semacam ada instruksi dari sosok iblis ini ke para ibaratnya kayak komandannya lah. Gitu. Suruh mengumpulkan semua horin yang ada untuk naik ke atas. Oke. Jadi semua horin itu ditaruh di ruangan iblis tadi. Gitu. Makanya habis kita ngerescue horin yang pertama, kita nggak ketemu horin-horin lainnya tuh. Nggak ketemu. Langsung diumpetin sama mereka. Karena mereka ada di atas semua posisinya. Itu secara metafisik. Pantesan. Dan itu ada banyak banget, Bang. Perkiraan saya itu ada puluhan horin yang terjebak dan juga ditahan di situ ya. Kita juga kan sempat dapat penjelasan dari sosok siluman buaya ya. Kalau salah satu horin itu mereka manfaatkan dengan cara dihisap saripatinya. Jadi kasarnya itu kayak dimakan lah buat santapan mereka. Oh iya, yang sininya ngomong ya, si sosoknya ini ngomong. Iya. Gitu. Terus pas aku penelusuran nih, ya kan ada beberapa interaksi yang aku alamin. Dari pertama banget aku penelusuran ditinggal sama anak-anak, udah tuh sepi. Terus aku ngelakuin main jalangkung. Kan jalangkung segala macam. Sebenarnya itu ngaruh nggak sih ya, jalangkung itu? Zaman sekarang kan aku kan masih kayak percaya nggak percaya, cuman takut-takutan bikin-bikinan orang aja, atau bisa itu sebenarnya bisa manggil juga sebenarnya. Oke. Jadi ini momen pada saat Bang Gilang uji nyali. Iya, main jalangkung kan. Main jalangkung. Nah, kita udah nggak asing ya dengan kata-kata jalangkung ya. Jalangkung itu kan salah satu proses ritual yang dimana tujuannya itu untuk memanggil ruh atau arwah. Itu secara general ya, secara umum. Tapi kalau ditanya apakah itu beneran ada, saya sih pandangan saya ya, itu jelas ada. Oke. Karena jalangkung itu kan media ya. Media itu biasanya bisa dimasuki oleh sosok astral, Bang. Media itu macam-macam. Contoh media yang bisa dirasuki atau dimasuki oleh sosok astral itu adalah yang pertama itu boneka. Oke. Patung, lukisan, ya, batu, dan juga benda-benda yang lain. Mostly yang berbentuk manusia ya? Apa gimana? Nggak harus? Nggak harus. Oke. Lukisan aja bisa jadi media. Oke. Lukisan, gambar, lukisan itu bisa jadi media. Nggak spesifik lukisan harus lukisannya berbentuk orang, nggak ya? Enggak. Enggak. Di sini Nggak ada. Jadi lukisan apapun bisa jadi media ya? Bisa. Oke. Gitu. Nah, kemarin itu pada saat Bang Gilang ngelakuin ritual jalangkung ya, walaupun sebetulnya tidak ada interaksi langsung, itu yang saya lihat sebetulnya memang sudah ada beberapa percobaan tuh Bang di situ dari makhluk-makhluk atau sosok-sosok yang ada di situ. Kebanyakan dari mereka itu sebenarnya sudah beberapa kali ngasih paparan energi gitu. Jadi mereka tuh bisa tahu Bang, kalau kita nih takut apa enggak. Semakin kita takut, semakin munculnya rasa takut, itu otomatis akan dihisap energinya sama mereka. Dan interaksinya akan lebih dahsyat di situ. Dan pertama kali sebelum uji nyali dimulai kan aku udah nyium nih bau-bau anyir. Aku nyium bau anyir dan yang lain gak nyium, aku doang yang nyium. Kenapa itu ya? Itu sempat Bang Gilang juga bilang ya ke saya ya. Iya, berapa kali kan aku bilang bau anyir nih ya. Bau besi kata aku kan bau besi ini karena banyak besi-besi ngejuntai gitu kan. Betul. Nah, itu balik lagi ya. Itu salah satu bentuk percobaan. Iya, percobaan. Ya, yang dilakukan sama sebetulnya di situ tuh ada sosok kuntilanak juga, Bang. Dan nggak jauh dari kita pada saat Bang Gilang tuh sebelum ngelakuin uji nyali ya. Gitu. Jadi ada sosok kuntilanak juga. Secara visual itu benar-benar menjijikan. Ya, karena apa? Karena di bagian wajah itu merah, kuntilanaknya ya.
Dia tuh dressnya putih bang semua, ya dressnya putih. Di bagian wajah itu dia merah semua, merah karena darah. Aduh. Darah juga dicampur sama nanah. Jadi abang bisa bayangin, ini muka ya atau wajah semuanya merah. Jadi si darahnya itu sambil netes-netes juga ke bawah, sampai ke kain-kainnya pun sebagian ada udah kecampur merah gitu, noda merah gitu. Nah termasuk itu kan bagian wajah juga kan rusak ya, rusak. Nah pokoknya semua tuh jadi satu, ada darahnya juga, ada nanahnya juga, ada beberapa binatangnya juga. Binatangnya itu kayak ya anggap aja belatung. Belatung. Iya. Dan karena sosok itu baunya muncul ternyata. Bau anyir ya. Oh, berarti bukan suges ya, beneran nih. Bukan. Iya anjir, bau. Sampai bahkan ada momen dimana pengen muntah waktu itu. Udah pengen gitu kan. Ada deh kayak nggak salah masuk kamera deh. Itu kaget bener-bener. Aduh nggak enak lagi, agak ketahak kalau nggak salah, ketahak atau apa gitu kayak gitu dah. Itu salah satu udah mual. Paparan energi yang ada karena sebenarnya saking besarnya percobaan pemaparan energi yang dilakukan sama mereka ke kita ya. Itu pasti ada imbas ke lahiriah kita lah. Minimal pusing, mual tadi, atau misal ngerasain berat di sini nih. Iya kan semenjak yang jalangkung kalau nggak salah 3 kali bolak-balik saya nyebut jalangkung gitu. Nah baru tuh mulai tuh kayak beda nih, di belakang ada suara-suara, tapi nggak tahu suara apaan. Terus saya sempat samperin kan, halo saya gitu-gituin tuh kan, sampai di mana ada momen bau itu nyengat, pengen muntah, tiba-tiba bau itu hilang tapi ganti ke transisi langsung kuping kayak pengang, kayak lagi tes kepala, kayak nggak denger apa-apa. Transisinya tuh jelas banget. Jadi dari hidung ke kuping. Jalangkung. Di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Dari tadi tuh gue nyium bau anyir gitu loh. Cuman sepintas gitu, nggak terus-terusan. Cuman gue tahu ini tuh bau anyir gitu. Baunya dari mana ya? Gue nyari-nyari dari tadi. Bau anyir yang tadi pertama gue kesini, anyir darah gitu. Tuh bisa gitu ya? Tapi pada saat si kuping pengang ini masih kecium baunya? Udah enggak, langsung hilang. Jadi kayak transisi gitu, kayak iya. Jadi dari hidung tiba-tiba langsung pindah ke kuping gitu. Itu sih yang jelas banget, yang jelas banget saya rasain waktu itu. Dan setelah kuping pengang itu, bener-bener kan di belakang saya kan pintu yang buat ke koridor buat unit-unitnya. Iya. Pintu bolong gitu. Ada sesuatu di belakang saya, ada suara kayak serak, nggak tahu masuk kamera apa enggak. Terus saya ngerasa ada sesuatu di belakang saya dan nggak tahu nih kayak gak bener gitu. Tiba-tiba punggung saya tuh berat, ngerasa berat, tengkuk. Dan nggak lama anak-anak untungnya datang di situ. Oke. Sama sebelumnya yang ngintip, ada yang ngintip cewek, yang cewek apa? Kok nggak salah putih deh, saya bukan nggak tahu cewek apa, pokoknya kayak serbet putih gitu, keluar masuk lagi. Kayak ngintip gitu. Abang lihat juga itu? Iya, itu serbet putih gitu. Yang di lantai 2 itu kan kita pas di lantai sama kayak kolam renangnya. Iya. Oh satu lagi, dua lantai di atas kita kayak gitu. Oke. Jadi yang pertama itu jelas ya kenapa kuping Bang Gilang itu ngerasa pengang gitu, kayak ada sesuatu yang masuk gitu kan, nggak bisa dengar dan ngerasa sedikit sakit. Itu sebetulnya hal yang wajar karena yang saya tahu sebetulnya itu ada percobaan untuk komunikasi. Oh gitu. Dari mereka ke Bang Gilang. Hanya memang perbedaan frekuensi. Jadi itu sulitnya Bang. Kadang kita tuh harus satu frekuensi di mana kita bisa nangkep sonar atau suara yang coba dihasilkan sama mereka ke kita. Oke. Kalau pada saat itu abangnya lagi fit ya,
apa namanya si kepekaannya lagi on juga, itu mungkin abang bisa dengar sesuatu juga di situ. Itu serius bang, serius. Itu yang sering kita rasain juga kok pada saat telusur. Jadi misalkan akan ada suara atau komunikasi lah antara mereka dan abang di situ. Oh, karena itu ada percobaan komunikasi ternyata. Iya. Tapi transisinya itu loh jelasnya Cepet ya? dari hidung, dari nyium-nyium tiba-tiba ke kuping gitu. Kayak di atas kita lagi di atas pesawat aja gitu. Kayak nggak denger apa-apa. Iya. Segitu. Kalau yang sosok yang nongol itu apa? Itu banyak banget netizen ya. Netizen itu penyebutan kita, sahabat lonceng ya, penyebutan kita kepada sosok-sosok biasa. Maksudnya tuh kayak sosok pocong, kuntilanak. Itu kita manggilnya itu netizen bang. Oh. Dan yang abang lihat itu ya sosok kuntilanak juga. Karena jujur ya pada saat itu ya tak balik lagi. Sosoknya tuh banyak banget. Ratusan itu bang. Serius ratusan. Karena apa? Di situ kan jarang banget ada orang yang ngelakuin aktivitas ya. Dan kita itu adalah satu-satunya konten kreator yang syuting di situ ataupun telusur di situ. Makanya sambutannya dahsyat tuh, luar biasa kan. Iya. Kayak ditontonin gitu. Terus yang saya rasa di mau terakhir selesai yang di belakang saya itu beneran ada nggak sih apa feeling apa suges saya aja, apa feeling saya aja yang sampai tengkuk saya berat itu. Iya. Nah itu sebenarnya gini ya, yang saya tahu pada saat si ini tengkuk ini berat, itu juga sama. Jadi posisinya tuh sebenarnya abang tuh pada saat melakukan proses uji nyali, abang tuh kayak dikelilingi juga tuh sama beberapa sosok. Ya. Karena mungkin saya kan kayak barbar gitu ya, ke belakang-belakang, halo, ayo, gitu-gitu mungkin sebelumnya ya. Iya. Tiba-tiba habis itu langsung, aduh apa nih di belakang? Nah, sosoknya itu adalah kuntilaki. Abang pernah dengar kuntilaki? Kuntilaki ya pernah. Pernah dengar ya. Jadi kuntilanak tapi versi yang laki-lakinya. Itu sama, dia tuh kayak pakai dress putih. Cuma dressnya tuh nggak sampai bawah, jadi sampai bawah lutut aja. Oke. Terus ininya juga jadi kayak setengah lengan gitu bang, si dressnya. Rambutnya sama panjang, gimbal, ya cuma brewok. Oke. Nah itu kuntilaki namanya. Terus biasanya kuntilaki tuh dia tuh kayak merayap gitu, Ya, mau di lantai atau di dinding. Itu serius bang. Kuntilaki itu begitu karakternya. Dan sosok kuntilaki itulah yang di akhir-akhir itu coba buat lebih intens ngelakuin percobaan ke abang. Percobaan gangguan. Iya, sampai terakhir banget itu kan. Langsung untung anak-anak datang. Iya. Langsung denger suara langkah anak-anak tuh, datang udah selesai waktunya. Kalau nggak salah tuh setengah jam ya. Setengah jam. Tapi ya lumayan lah ya. Lumayan mantap. Lumayan lah. Lumayan mantap itu. Kayak kan pas semenit 1 sampai 10 menit tuh agak kesel, mana nih belum ada interaksi sama Ali, 15 menit tambah kesel, akhirnya ke belakang kan saya tuh. Kayak ke belakang mulai mondar-mandir. Halo ya kan. Kayak gitu. Baru tuh terakhir ada. Ada ya. Emang kayak harus ditantangin dulu kali ya. Iya. Baru nongol dia. Ada. Terus dengan kita bawa boneka tuh, boneka yang punya saya itu kan emang dari bonekanya sendiri ada cerita, memang cerita yang cukup ngeri ya. Itu kan boneka punya sepupu aku kan. Boneka kesayangannya dia yang emang sepupu aku tuh seumuran sama aku gitu, Kak. Emang udah ada ceritanya sendiri itu boneka, sampai sepupu aku pun kemarin mau aku balikin boneka dia nggak mau, udah bawa. Nggak mau lagi, dia ada di rumahnya. Sebenarnya dengan aku bawa boneka itu ngaruh nggak sih sebenarnya ke lokasi itu? Karena kita ngarepin ada interaksi nih sama boneka itu, yang ada interaksi malah dari suara lonceng ya kan. Oke. Jadi kalau boneka yang kemarin abang bawa, kalau semisal di dalamnya itu sudah ada energi yang tertanam, itu otomatis dia akan bereaksi. Iya. Ya, akan bereaksi dengan energi yang ada di sekitarnya dia tuh. Yang saya tahu juga sebetulnya boneka ini kan eksis ya pas abang itu uji nyali ya. Kan sempat ditaruh juga tuh, ada 2 boneka ya. Gitu. Mereka juga tahu. Mereka juga bisa rasain, bahkan bisa melihat apa yang terjadi di situ.
Dan sosok-sosok ataupun makhluk yang ada di situ pun tahu kalau boneka ini nih, oh ini udah ada isinya gitu. Oh gitu. Iya, tahu juga gitu. Tapi nggak berbenturan ya untungnya. Nah itu dia. Mereka tuh kayak saling saling punya ini masing-masing lah. Gap masing-masing ya. Gitu. Menarik ya. Karena kan kalau di rumah itu lumayan serem itu. Ada cerita lah, banyak cerita. Sampai dipindah-pindahin akhirnya dipindahin ke kamar, bukan ke kamar dia lagi, bukan ke kamar sepupu saya, pindah ke kamar lain. Saking itu nggak mau ada di kamarnya lagi gitu. Iya. Iya. Ternyata gitu. Terus mau nanya yang berarti nanti ada next selanjutnya penelusuran ke sana lagi. Karena kan belum selesai itu. Nah itu dia. Saya juga sempat bilang pada saat kita closing ya Bang ya, kalau telusur kali ini tuh belum selesai. Gitu ya. Karena kita belum ketemu langsung sama sosok petinggi yang ada di sana, dan juga kita belum sempat ngelakuin rescue massal di situ. Nah itu yang jelas kita akan balik lagi ke sana sih, kayaknya sih gitu. Bakal balik lagi dalam waktu dekat ini ya? Ya kita belum tahu, tapi ya saya harap sih ya segera sih. Terus Randy mau nanya nih, kan sempat kemarin syuting sama Kak Ana ya, terus nanya-nanya tentang kejadian horor yang dialamin, dan yang paling memorable buat dia tuh yang di Pati, di rumah sakit Tayu ya, di RS Tayu, Pati. Katanya itu paling memorable buat dia. Kenapa tuh? Katanya dia tuh sampai mimpi-mimpi yang belum pernah dia alamin sebelumnya. Yang mimpinya itu berkaitan sama penelusuran yang dilakukan bahkan ya. Betul Bang. Terus sampai pulang dari Pati itu katanya anak-anak MTB ngalamin kejadian horor masing-masing. Betul. Bisa gitu ya? Gimana jujur ya, ceritanya? jujur gini Bang, dan juga sahabat lonceng di rumah. Pati, RSK Tayu Pati ya, adalah tempat telusur yang sejauh ini tidak bisa dilupakan sama kita. Iya. Dan jadi tempat telusur terepik tuh di situ. Karena banyak banget kejadian-kejadian sesudahnya gitu ya. Kita bahas satu-satu ya Bang ya. Kejadian yang dialami sama Mbak Ana. Itu kan pada saat kita telusur, Mbak Ana kan juga ikut ya. Hanya cuma nggak in frame, karena pada saat itu kondisi Mbak Ana ini lagi hamil besar. Dia tuh kalau nggak salah nunggu di mobil nih, di tempat kita istirahat lah di depan. Nah dia tuh di situ kan tidur ya. Terus mimpi juga. Jadi di dalam mimpinya itu dia kayak jalan dulu kan, kayak jalan. Tapi di situ dia nggak jauh. Iya. Nah, nggak lama kemudian dia tuh ketemu sama beberapa sosok tuh, dan dia disuruh pulang. Iya kan, disuruh balik. Udah kamu pulang aja, jangan di sini bahaya. Abang mau tahu nggak siapa sosok yang waktu itu ngasih tahu? Siapa? Itu adalah sosok-sosok yang kita rescue. Iya, korin-korin ya berarti ya. Luar biasa. Mbak Ana kan nggak tahu ya di dalam tuh kayak gimana kan kejadiannya. Iya, dia di luar kan. Dia Di tuh nggak tahu mobil. sama sekali loh di dalam tuh kayak gimana. Dan itu kuasa Tuhan ya. Balik lagi itu adalah kuasa Tuhan. Di situ berkat pertolongan dari Yang Maha Kuasa juga. Ya secara nggak langsung Mbak Ana dapat pertolongan, dapat perlindungan juga. Kalau enggak dia udah kemana tahu gitu ya. Nah itu dia. Itu namanya adalah perjalanan spiritual Bang. Jadi secara nggak langsung di alam bawah sadarnya Mbak Ana itu mengalami yang namanya astral projection juga. Namanya astral projection. Perjalanan spiritual yang dimana dia tuh menyeberang ke dimensi yang lain gitu, dan ketemu dengan sosok-sosok yang ada. Dan Tayu itu ya lagi-lagi ya kita tuh kayak dihadapkan dengan satu peristiwa besar yang jujur kita tuh nggak nyangka sebelumnya. Jadi di RSK Tayu itu kita melakukan beberapa kali rescue ya,
Dan yang terakhir yang kita lakukan itu adalah merescue sosok Horin Noni Belanda. Noni Belanda, karena Noni emang Belanda. urban legend katanya ada Noni Belanda di sana tuh. Betul. Dan di situ sebenarnya ada satu cerita gitu ya, yang dan kenapa si sosok Noni Belanda itu tertahan selama puluhan tahun tuh di situ, di tempat itu. Ternyata ada latar belakangnya lah. Nah, pada saat kita lakuin proses rescue, ya chaos lah di situ. Chaos, bener-bener chaos. Iya, tadi kemarin tuh Kana tuh ada cerita kayak gitu ya kan, yang di ini tuh ternyata iblis lawannya nih. Yang pemimpinnya nih iblis, makanya sampai selesai konten yang Pati itu banyak kejadian horor lain yang dialami anak-anak juga ya. Betul. Jadi satu waktu kita pernah ada satu kejadian. Jadi biasanya kan kita sehabis take syuting itu kan live ya Bang ya di YouTube ya. Iya. Kita tuh live. Nah, pada saat live itu tiba-tiba ada serangan. Ada serangan astral yang memang sengaja datang untuk celakain kita semua tuh di base camp, di studio. Dari Gitu. mana nggak tahu ya arahnya. Sebelumnya kita nggak tahu itu mereka tuh datang dari mana. Yes. Jadi pada saat itu datanglah beberapa sosok, kurang lebih ada totalnya tuh ada 200 sosok yang datang. Plus itu di bawah naungan beberapa penjaga juga. Jadi mereka tuh kayak berbaris Bang. Masing-masing ini ada ketuanya gitu. Oke. Ada kayak komandannya lah. Ada komandan regunya gitu lah. Ada komandan regunya. Dan ternyata setelah kita tracing, mereka tuh kayak ngebentuk satu aliansi. Oke. Ya, mereka tuh kayak bergabung. Yang pertama jelas itu datang dari Tayu, pengaruhnya. Yang kedua datang dari tempat telusur yang lain, di tempat yang lain ya. Tempat lain bisa datang Tempat lagi. yang lain Bang, bayangin. Yang ketiga mereka datang dari orang-orang yang pernah ditolong sama kita. Ya, misalnya terkait santet misalnya yang pernah kita tolong. Jadi sosok-sosok yang nggak terima gitu. Jadi mereka tuh kayak bergabung gitu, ngebentuk satu aliansi dan sepakat untuk nyerang kita tuh malam itu. Nah, singkat cerita, akhirnya kita berembuk gitu ya. Kita berembuk dan mau nggak mau ya kita fight di situ. Ya bertarung mau nggak mau karena resikonya kan nyawa juga ya. Kalau kita diem ya kita bisa celaka juga. Oke, katanya kebetulan si R&D waktu itu lagi di luar kota ya, itu gara-gara itu kebetulan banget R&D-nya lagi di luar kota juga waktu itu ya. Yang pas abis dari Pati itu ya. Iya, jadi sebenarnya pada saat itu kejadian yang dialami sama Bintang. Oh, itu Bintang. Kalau waktu itu saya lagi di luar kota. Oke. Jadi ada satu malam di mana Bintang ini kena serangan juga. Iya, sampai dia masuk UGD katanya. Betul. Anjir. Itu kalau sahabat lonceng nggak percaya, kita masih ada bukti fisiknya tuh. Katanya sampai ada bekas cakarannya. Ada bekas cakaran di sini nih. Ih. Itu awalnya dia mimpi Bang. Ah. Dia tuh mimpi ketemu sama satu sosok dan di mimpinya itu dia kayak ditusuk-tusuk tuh, Aduh. disayat-sayat terus ditusuk gitu. Dan setelah dia bangun, dia cek dong bagian perutnya, dan itu masih ada bekasnya. Gila nggak? Nah memang hal-hal seperti ini tuh sulit untuk dipercaya ya. Tapi setahu saya, sepengalaman saya, hal-hal klinik itu memang ada, bahkan di zaman modern seperti sekarang. Iya, sampai ada bekasnya loh. Padahal di mimpi ya. Ada bekasnya. Ngeri banget anjir. Ada bekasnya. Tapi akhirnya clear semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Ya. Alhamdulillah. Yang di Pati ini. Clear. Ada rencana balik lagi ke sana? Kalau views kita tembus 1 juta mungkin kita kesana. Amin. Balik lagi tuh ke Tayu tuh, ayo. Makanya ini kalau penasaran sama yang konten MTB di Tayu ini bisa lihat di JTB, ada ya di JTB. Di jejak tapal batas. Itu ada nanti linknya ada di deskripsi juga lah ya. R&D sendiri? R&D nih yang ibarat pas di RS Tayu ini yang mimpin lah. Nah, R&D gimana? Pas setelah dari Pati ini? Jujur ya, biasanya tuh
kita kalau ngelakuin telusur otomatis mau nggak mau ya, karena salah satu bentuk dari tanggung jawab juga saya kan nge-lead tim juga gitu. Nah, dan pengaruhnya juga ya sama, saya pun sama kena bang, saya kena juga sama. Waktu itu saya sakit juga, saya sakit 3 hari gitu, tapi selama sakit itu memang nggak mengalami mimpi yang menakutkan ataupun yang aneh, tapi memang lebih kepada medis aja. Oke. Gitu. Tapi medis di sini bukan sepenuhnya karena kondisi badan ya, tapi memang beberapa paparan yang ada. Jadi secara metafisik itu di badan saya tuh banyak banget benda asingnya. Oh gitu. Di sini nih di kepala itu ada kayak pedang yang nusuk ke Oh. sini. Serius bang, Anjir. pedang ke sini itu nembus sampai ke sini, ke ulu hati. Ini secara metafisik ya, secara batiniah. Kemudian banyak kayak pasak, abang tahu pasak? Ya, tahu. Ya, dari kayu. Itu juga nancep di punggung juga banyak, termasuk paku tuh yang seukuran jari yang segini. Oke. Itu juga sama. Pokoknya di belakang ini banyak banget tusukan-tusukan dari benda asing lah. Gitu. Ya akhirnya saya juga minta bantuan ke tim saya. Di situ kan ada Iyong sama Dimas juga. Iya. Coba bantuin beresin atau netralisir di bagian belakang gitu. Jadi waktu itu tuh si Dimas cabut pedang yang ada di sini di atas kepala. Iyong tuh beresin bagian belakang. Nah, termasuk di area perut sini nih, ulu hati saya juga sama. Jadi kayak ada bentukannya tuh kayak golok juga yang nancep ke sini. Itu juga sama. Dicabut juga sama si Dimas. Itu ya beberapa serangkaian kejadian ya yang kita alami pada saat kita selesai telusur di RSK Tayu. Oke. Itulah kenapa ada beberapa teman konten creator yang pada selesai telusur di sana pun sama sakit mengalami beberapa kejadian gitu. Iya, Tapi alhamdulillah saya rasa ya bang ya, kita tuh orang pertama atau tim pertama yang berhasil menguak misteri yang paling dalam yang ada di tempat itu. di RS Tayu. RSK Tayu. Misteri tentang kenapa ada apa di rumah sakit ini gitu. Oke, itu yang mau tahu misterinya ya langsung ke kontennya inilah ya, JTB ya. Apa di JTB. MTB dibahasnya? Apa Di gimana? JTB. Di JTB udah langsung dibahas. Di JTB Ada ada jawabannya. pada saat kita telusur di sana. Kalau di MTB itu kita ceritain kejadian-kejadian pada saat kita kena serangan tuh. Oke. Itu ada di MTB. Hmm. Ada di Misteri Tapal Batas, kalau telusurnya ada di Jejak Tapal Batas. Oke. Terus tadi kan penasaran, tadi si Bang Al sama Tabarang tanya ntar sama Randy, ini boneka yang kita bawa kemarin itu sebenarnya ada yang mainin apa ada yang isi gitu. Katanya gitu nanya boneka yang luar tuh. Boneka yang Kalau gua- Randy lihat apa itu boneka ada yang mainin apa ada yang isi gitu. Tadi kan saya udah sempat jelasin ya. Udah ada gitu yang isi. Kalau boneka tuh memang sudah ada isinya. Nah, kan kita tebak-tebakan bentuknya nih katanya. Apa bentuknya? Karena gini ya, astral itu kan dia bisa berubah bentuk, Betul. ya, bisa juga manipulasi dalam hal apapun ya, misalkan memindahkan benda, menghilangkan benda, menggeser benda dan yang lain. Nah, yang saya lihat kemarin dan saat ini sosok yang ada di dalam boneka itu saya lihatnya sih perempuan, Oh yes. anak kecil. Wih. Anak kecil. Iya, itu yang saya lihat sih. Anjir. Bener tebakannya si Bang Al berarti. Oh, dia juga bilang. Kan tebak-tebakan kita kayak kita Bang Al terus Bang Angga tuh sama saya tebak-tebakan ntar coba tebak ininya apa. Ya, hantunya apa, sosoknya kita tanya Randy. Tapi yang saya tahu juga sejauh ini dia udah lumayan inilah kalem dia. Kalem ya. Udah lumayan kalem. Karena mungkin ada di tempat yang tepat juga ya di sini. Oh, nggak ada. Berarti cocok Bon di sini Bon doi. Gitu. Ya, cocok berarti di sini doi ya. Oke. Next bakal kemana lagi ya rencana? Maksudnya ada satu tempat nggak yang sampai sekarang Randy tuh pengen ke sana tapi belum kesampaian?
Saya sih pengen ke pabrik gula ya. Pabrik gula. Pabrik gula. Ada apa? Kenapa pengen banget ke sana? Pabrik gula tuh banyak banget histori yang jelas tertanam di sana ya. Pabrik gula yang di mana sih? Mau di mana aja. Mau di Cirebon, Heeh. mau di Klaten, atau di beberapa tempat yang ada di Pulau Jawa ya. Itu saya pengen. Di Klaten Menarik yang, sih. yang ini ya, yang serem, yang sampai di filmnya di Klaten ya. Iya. Yang serem Dan- banget tuh ya. Jujur belum sempat ke sana ya, mudah-mudahan nextnya bisa lah telusur ke sana. Saya sama tim semua gitu. Pabrik gula Pabrik Klaten. Kenapa ya? Kenapa tertarik buat pabrik gula nih? Iya selain banyak historinya ada apa gitu maksudnya? Kadang gini ya, pabrik gula tuh kan pasti punya rekaman-rekaman yang namanya kejadian di masa lalu ya, entah itu orang-orang Belanda yang ada di sana, Oh lebih ke nilai sejarahnya nilai berarti. sejarahnya plus secara metafisiknya pun, karena jujur ada beberapa pabrik gula yang pernah kita react di YouTube dan rata-rata dari tempat itu tuh ada sosok ular gede yang selalu melingkar di cerobongnya tuh. Oke. Pasti ada ya? Pasti ada. Itu serius. Itulah kenapa salah satunya tempat yang benar-benar pengen saya datangin itu adalah pabrik gula, Bang. Karena ada cerobongnya itu di. Banyak cerita di situ. Iya pasti ya. Hmm. Banyak cerita yang bisa diangkat dan itu tadi ada nilai sejarahnya juga pasti. Betul. Oke, sukses terus Randy ya, Amin, sama amin, timnya. amin, Pokoknya amin. lancar-lancar terus kontennya dan pokoknya jaga kesehatan yang pastinya. Siap, terima kasih. Stay Bang safe Jan. terus kalau Amin. konten, amin. Dan ini thank you banget udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama saya juga, makasih banget. Sama-sama, Bang. Pokoknya seneng bisa penelusuran bareng JTB, terus lari malam juga sama Taca ya, seneng juga ya kita. Pokoknya bisa seneng-seneng penelusuran di sana lah, seru ya. Tapi Abang nggak kapok kan? kalau Enggak kita lah. telusur lagi ya? Wah, malah makin penasaran ini mau tempat baru di mana nih yang ini ya, aduh penasaran gitu. Oke. Pokoknya next kalau ada kesempatan pengen lah penelusuran lagi. Gas lagi ya. Gas lagi terus. Siap. Mantap. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan yang belum nonton jangan lupa nih yang belum nonton video penelusuran Lonceng Misteri bersama Jejak Tapal Batas dan Lari Malam Misteri dan juga Taca Horror Story, itu bisa langsung klik link yang ada di komen ya, yang ada di pin komen. Itu bisa langsung ke videonya, video penelusurannya yang di channel Jejak Tapal Batas. Di situ ada, pokoknya ada gua penelusuran terus sama teman-teman yang lain lah. Ada Randy juga pastinya. Oke. Di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Randy dari Misteri Tapal Batas izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.